Salam saudaraku, selamat bertemu kembali di channel YouTube Masalah Itu Baik. Melalui mendengarkan firman Tuhan di channel ini, saya berharap saudara-saudara boleh melihat masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Setiap masalah yang saudara alami membuat kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhanku Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dari kehidupan Sakeus ya Tuhan. Tuhanku Yesus, aku berharap ya Tuhan, setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu saat ini dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan, dibangun semangat kami di dalam menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Yahudi menjadi daerah jajahan bangsa Romawi. Untuk membiayai pemerintah dan juga prajurit-prajurit yang ditugaskan di daerah jajahan, maka pemerintah pusat di Roma memerintahkan supaya bangsa Yahudi membayar pajak. Dan orang-orang yang diperintahkan untuk mengumpul pajak ini adalah pemungut cukai. Masyarakat Yahudi merasa keberatan dengan pembayaran pajak ini. Karena itu mereka marah, protes, dan tidak suka terhadap orang-orang yang memungut pajak kepada mereka. Mereka menyebut pemungut cukai sebagai orang-orang berdosa. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melintas dari kota Yeriko, ada seorang kepala pemungut cukai bernama Sakeus. Sakeus merasa heran melihat orang banyak yang berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Yesus ini. Namun karena tubuhnya pendek, saudara, dia tidak mampu menembus kerumunan itu. Lalu dia pergi ke suatu pohon, memanjatnya, dan saat ia menengok ke bawah, pada saat Tuhan Yesus melintas, Tuhan Yesus memandang ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus sangat gembira, dia segera turun dari atas pohon dan dia berjalan bersama Tuhan Yesus menuju rumahnya. Di perjalanan, saudara, banyak orang mengkritik tindakan Yesus. Mereka bertanya, kenapa guru mau singgah di rumah orang berdosa, orang yang dibenci masyarakat, musuh daripada masyarakat Yahudi, kawan daripada penguasa Roma yang menindas bangsa Yahudi. Saudara, Sakeus yang mendengar kata-kata kritikan, kata-kata teror yang ditujukan kepadanya, tidak menyikapi semuanya itu seperti orang-orang pada masa itu. Saudara, Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang telah kutipu, maka akan kukembalikan 4 kali lipat." Sakeus merespon kritik yang disampaikan kepadanya dengan membalasnya dengan kebaikan. Inilah ajaran hakiki yang utama dari ajaran Tuhan Yesus, yaitu
membalas jahat dengan baik. Saudara, ketika Zakheus membagikan harta miliknya kepada orang-orang yang miskin, maka semua orang yang tadinya mencaci, menghina, meremehkan Zakheus berubah pikirannya. Mereka tidak lagi melihat Zakheus sebagai orang jahat, tetapi dia melihat Zakheus sebagai orang yang telah berubah, sebagai orang yang telah bertobat. Inilah seharusnya yang harus dilakukan oleh seorang yang bertemu dengan Yesus. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, sudahkah kita bisa bersikap seperti Zakheus? Ketika ada masalah, apa yang kita berbuat? Apakah kita membalas marah dengan marah, emosi dengan emosi, sakit hati dengan sakit hati, dendam dengan dendam? Ataukah kita mendengar apa yang dikatakan orang kepada kita dengan sikap yang tenang dan menyikapinya sebagai kritik untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Saudara yang bekerja sebagai karyawan, sekiranya atasanmu mengatakan kamu ini karyawan yang malas, bodoh, tidak bisa diandalkan, selalu salah pekerjaannya, bagaimana saudara menyikapinya? Jika Anda menyikapinya dengan sakit hati, marah, kecewa, dendam, meninggalkan tempat pekerjaanmu dan menjadi pengangguran, mencari pekerjaan yang lain, maka saudara adalah orang yang kalah. Saudara adalah orang yang dirugikan oleh masalah itu. Tetapi kalau Anda mendengar kritik dari atasanmu dengan sikap yang tenang dan bertekad di dalam dirimu, saya akan menjadi orang yang pintar. Apa yang disuruh oleh atasan saya akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya akan berjuang. Saya akan menunjukkan kepada atasan saya bahwa saya tidak seperti yang dikatakannya. Inilah yang dilakukan Zakheus. Dia bertekad, aku bukan orang berdosa seperti yang kalian katakan. Aku bukan orang pelit seperti yang kalian katakan. Aku bukan orang jahat seperti yang kalian katakan. Dia melakukan perbuatan yang di luar dugaan daripada orang-orang yang mencacinya. Sekiranya ada orang yang mencaci saudara, bisakah saudara menunjukkan suatu tindakan yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh mereka? Jika saudara diejek dan mereka berpikir bahwa saudara akan marah, namun ketika saudara tersenyum dan berkata, tidak masalah, tentu orang-orang akan merasa kagum dan heran. Demikian juga saudara, bagaimana di dalam rumah tangga, ketika seorang istri mendengarkan amarah suaminya, apa yang dilakukan istri? Apakah menangis? Apakah berteriak? Apakah melawan? Ataukah merenungkan perkataan suaminya dan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik? Supaya bisa menyikapi masalah dengan baik, saudara, sama seperti Zakheus yang bertemu dengan Yesus, saya mendorong kita semua, ketika ada masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Saya tidak berhenti-hentinya mengingatkan saudara, Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang mengalami masalah datang kepadanya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lega artinya saudara tenang menghadapi masalah itu. Zakheus tenang, dia lega, dia bisa menghadapi masalah itu dengan sikap yang
di luar dugaan semua orang. Karena apa, saudara? Pertemuannya dengan Yesus merubah cara berpikirnya, saudara. Dia yang tadinya mungkin pelit, dia yang mungkin tadinya mau menipu orang, pertemuannya dengan Yesus merubah secara total bagaimana sikap dan tingkah lakunya. Bagaimana dengan kita? Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Reaksi orang dunia, orang yang tidak percaya kepada Yesus, ketika ada orang mengata-ngatainya, mereka marah, mereka menjauh, mereka memutuskan tali silaturahmi dengan orang-orang yang mengkritik mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan bertingkah laku seperti orang dunia? Saya berharap, saudara, setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan ini, reaksi kita tidak sama dengan orang dunia. Tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap kita, apalagi terhadap orang-orang yang mengkritik, orang yang mencaci. Saudara, jangan berharap tinggal di suatu dunia di mana tidak akan ada orang yang mengata-ngatai saudara. Di dunia medsos ada yang dikenal dengan nama haters. Orang-orang yang selalu melihat kekurangan orang lain, yang selalu membicarakan kekurangan orang lain. Mungkin dalam saudara bertetangga, dengan mertua, dengan sanak famili, dengan sanak saudara. Mungkin pasangan suami istri selalu melihat kekurangan daripada orang lain, membicarakan hal itu. Namun kalau saudara menyikapi masalah itu dan menjadikannya sebagai suatu yang membuat hidupmu menjadi lebih baik, maka masalah itu akan berguna. Saya percaya, saudara, pada hari ini semua orang melihat Zakheus bukan lagi sebagai pemungut cukai yang jahat. Zakheus menjadi tokoh yang berbeda. Tuhan Yesus sendiri berkata, orang ini adalah anak Abraham. Kalau Tuhan Yesus saja bisa memuji Zakheus, tentu apalagi dengan kita. Inilah yang diperoleh oleh Zakheus pada saat dia menyikapi masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Dia menjadi manusia yang baik. Dia menjadi manusia yang terpuji. Dia menjadi manusia yang menjadi bahan pembicaraan dan ditulis di dalam Alkitab. Saudara, saya percaya selama kita hidup akan selalu ada orang-orang yang membicarakan diri kita dengan cara-cara yang negatif. Mereka akan menebarkan desas-desus, bahkan kadang-kadang fitnah yang tidak berdasar. Saudara, saya mendorong saudara, jangan lawan. Terima, renungkan. Jika itu fitnah, saudara, saudara tidak usah merasa takut. Sebab di dalam Matius pasal 5 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya dan kepadamu dituduhkan segala yang jahat. Bersukacitalah karena upahmu besar di sorga. Saudara tidak rugi ketika orang lain mencaci saudara. Namun saudara akan rugi jika saudara menyikapi cacian orang lain dengan reaksi yang sama dengan yang dilakukan oleh orang dunia. Saudara, sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, di sepanjang perjalanan hidup kami akan selalu ada orang-orang yang membicarakan, mengucapkan hal-hal yang negatif terhadap diri kami. Tuhan, kalau pada masa yang lalu kata-kata yang negatif menjadikan hati kami terluka, membuat kami marah dan kecewa, Tuhan, ke masa yang akan datang kami akan membalas jahat dengan baik. Kami akan membuktikan bahwa kami adalah orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika kami selama ini, Tuhan,
masih membalas jahat dengan jahat. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, pada saat orang lain mengucapkan kata-kata yang negatif kepada kami sujud di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kami akan mendapat kekuatan untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan orang lain dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk datang lagi mendengarkan firman Tuhan di channel ini besok dan mendapat kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara dengarkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.